من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاهية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيؤدبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم Sadaqallahul Azim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk, terhina, karena bekerja keras lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri, merasa senang karena usahanya. Mereka dalam surga yang tinggi. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Dan permadani-permadani yang terhampar. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Dan langit bagaimana ditinggikan? Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan? Dan bumi bagaimana dihamparkan? Maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sungguh pada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, demikian setelah pembacaan surat Al-Ghaziyah beserta artinya, kita akan langsung masuk kepada tafsir Jalalain surat Al-Ghaziyah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Munawir STHI MSI. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Suratul Ghasyiyah. Utawi iki surah iku aran surat Al-Ghasyiyah. Makiyatun
Utawi suratul Ghasyiyah iku bangsa Makkiyah. Situn 6 wa isyruna lan 20 apane ayatan-ayate. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka. Hal ataka. Teman-teman wis teka ing sira Muhammad. Hadisul ghasyiyati. Apa hadisul ghasyiyati? Beritane dina kiamat. Al kiamati tegese kiamat. Li'annaha krana sak temene ghasyiyah utawa kiamat, krana sak temene kiamat iku tuhsi nutupi apa kiamat atau nyelimuti apa kiamat. Li'annaha krana sak temene al kiamah iku tahsya nyelimuti apa kiamah al khalaiqa ing pira-pira makhluk bi ahwaliha kelawan pira-pira kengeriane al kiamah. Jadi kenapa al kiamah disebut juga dengan al ghasyiyah? Karena kengeriannya kiamat itu menyelimuti seluruh makhluk. Menyelimuti itu bahasa Arabnya adalah tahsya. Ghasyiyah. Wujuhun utawi pira-pira rai. Raine wong kafir maksudnya. Yauma idzin ing dalem mengkono-mengkono dina. Pada hari kiamat itu abbara nembungake sinten Allah biha kelawan wujuh anidzati sangking piro-piro zat fil maudhi'aini ing dalem panggonan loro iku khasyiatun wedi dalilatun tur ino amilatun amilatun tur kang bekerja keras apa wujuh nasibatun lan payah nasibatun tur payah zatu nasbin tegese kang duweni kepayahan watak bin lan capek ya kesel bisalah sili kelawan piro-piro rantai wal aghlali lan piro-piro belenggu tasla manjing apa wujuh bidomitai kelawan den waca domah ta'e lafat tasla atau tusla wa fathiha lan den waca fathae huruf ta. Jadi dalam qiraah sab'ah ada yang membaca tasla, ada yang membaca
tusla. Dua-duanya sab'ah. Tasla manjing apa wujuh naron ing geni khamiyatan kang banget panase. Tuska den ombeni apa wujuh min ainin sangking mata air aniyatin kang panas kang banget panase. Syadidatil hararati tese kang banget panase. Laisa ora ana iku lahum kedue wong-wong kafir atau orang-orang yang masuk ke neraka tadi, lahum kedue alladzina kafaru apa to'amun makanan panganan illa min dori kejaba sangka kayu berduri. Huwa utawi dori iku naun jenis minasyauki sangking wit kang berduri. Latar ahu kang ora mangan hu ing dori apa dabatun binatang ternak li khubsihi krana jembere dori la yusminu kang ora bisa nglemokake awak apa to'am wala yuhni lan ora ngilangake apa to'am min ju'in sangking luwe atau kencot. Wujuhun utawi piro-piro wajah yauma idin ing dalem mengkono-mengkono al-ghasyiyah atau dina kiamat iku naimatun berseri-seri. Hasanatun tegese bagus. Lisa iha kedue usahane wujuh radiyatun ridho apa wujuh fil lisa iya kedue usahane wujuh fit dunia ing dalam dunya bitaati lawan taat lisa iya iku krono arahe amal usahane wujuh fit dunya ing dalam dunya bitaati lawan taat radiyatun utawi ridho fil akhirati ing dalam akhirat lima maring perkara roat kang ningali apa wujuh sawabahu ing ganjarane ma fi jannatin ing dalam swarga aliyatin kang dhuwur apa jannah khisan ing dalem nyatane wa maknan lan ing dalem rasane. Nah, khisan secara indrawi wa maknan lan secara maknawi. Latas mau orang krungu sapa wujuh fiha ing dalam jannah
Lahiyatan ing omong-omongan kang ora migunani. Laho bilya iwata dengan ya kelawan ya lan kelawan tak. Berarti la tasma'u boleh, la yasma'u juga boleh. Ai nafsun tegese awak-awakan. Zatul lahwin kang duweni kesia-siaan. Fiha ainun jariyah. Fiha iku ing dalam jannah ainun utawi mata air jariyah kang mengalir. Bilma'i kelawan banyu, bimakna uyunin kelawan maknane piro-piro mata air. Jadi lafat ainun di situ, fiha ainun itu bentuknya mufrad, tapi bimakna uyun dengan makna jamak. Berarti banyak mata air di dalamnya. Fiha iku yang dalam jannah sururun utawi piro-piro tahta ini. Marfu'atun kang den durake apa surur. Zatan ing dalam date wa qadron lan kira lan ukurane wa makhalan lan panggonane. Wa akwabun lan piro-piro gelas. Maudhu'atun kang den selehake atau kang den cepakake apa akwab. Ala khafatil uyun yang ngatasi piro-piro ala khafatil uyuni yang ngatasi piro-piro pinggire piro-piro mata air. Mu'addatan dan sediaake apa akwab lisyurbihim kedue peminume akwab. Atau lisyurbihim krono pengombene ahlul jannah. Wa namariku lan piro-piro bantal. Wasa itu tegese piro-piro bantal. Masfufatun kang den jejer apa namarik den jejer. Ba'duha utawi sebagiane namarik iku bijan bi ba'din ing dalem sanderane sebagian. Yastani tukang sanderan sopo ba'at ilaiha maring wasaid. Toyastan itu kang sanderan sopo ba'at ilaiha maring namarik.
Wa zarabiyun lan pagelaran atau permadani. Basatun tegese terhampar ya. Basatu tona kisi. Tegese kehampare piro-piro permadani. Laha iku kedue zarabi khamalun utawi kandel ya, atau empuk. Mabsu satun kang den hamparake. Mabsu tatun tegese kang den gelar. Titik. Baik, ini dulu kita coba terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ghasyiyah ini adalah Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 26 ayat. Al-Ghasyiyah adalah salah satu nama dari hari kiamat ya. Jadi hari kiamat itu punya banyak nama. Al-Qari'ah, Al-Qiyamah, dan Al-Ghasyiyah. Ayat yang pertama adalah Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal di situ tidak berarti apakah, tapi berarti qad, yang artinya sungguh. Nah, disinilah faedahnya kita belajar tafsir ya. Kalau kita hanya tahu bahasa Arab saja, ya akan diartikan apakah. Padahal di situ hal maknanya bukan apakah, tapi qad. Hal ataka hadisul ghasyiyah, sungguh telah datang kepadamu Muhammad hadisul ghasyiyah, berita tentang kiamat. Kenapa kiamat dinamai ghasyiyah? Karena secara bahasa ghasyiyah itu artinya menutupi atau menyelimuti. Kiamat disebut atau dinamai juga dengan ghasyiyah karena kengerian kiamat itu menyelimuti seluruh makhluk. Ahwal itu kengerian, kedahsyatan itu menyelimuti semua makhluk. Maka kiamat itu ibarat selimut, itu ngerungkepi semua makhluk. Nggak ada yang lolos sedikit pun. Maka disebut dengan ghasyiyah. Nah, pada hari kiamat itu nanti ada dua kelompok. Ada yang kelompok wujuhun yauma idzin khasyi'ah, dan ada kelompok yang wujuhun yauma idzin radiyah, wujuhun yauma idzin naimah. Gitu. Jadi ada yang golongan orang-orang kafir dan ada golongan yang orang-orang beriman. Orang-orang kafir pada hari kiamat nanti itu wujuhun khasyiyah. Wujuh itu digunakan untuk merepresentasikan zat ya. Jadi sekalipun redaksinya itu wujuh, itu maksudnya adalah jiwa atau pemilik wajah, berarti ya orangnya. Kenapa menyebut kata diri itu dengan wajah? Menyebut diri kok dengan wajah?
Karena wajah itu organ tubuh yang mewakili seluruhnya. Misalnya ya, kalau ada orang yang seluruh badannya ditutup, tapi wajahnya terbuka, pasti akan terkenali dia. Siapa dia pasti akan dikenali, sekalipun seluruh tubuhnya itu ditutup, tetapi wajahnya terbuka. Sebaliknya, seluruh tubuhnya itu terbuka, tapi wajahnya ditutup, maka dia nggak akan dikenali. Nah, disitulah kenapa wajah itu dipakai untuk merepresentasikan zat atau diri. Khasyiatun amilatun nasibah. Jadi tertunduk hina dan susah payah ya. Artinya kondisi mereka itu sangat-sangat payah. Sangat-sangat susah pada hari kiamat. Di sini diterangkan susah payahnya itu karena mereka itu dibelenggu dan dirantai. Itu kondisi pada saat itu nanti. Jadi wajahnya tertunduk hina karena merasa tidak akan selamat, merasa akan mendapatkan balasan yang mengerikan, merasa tidak membawa amal apapun. Sudah begitu, mereka dibelenggu dan dirantai. Kemudian apa yang terjadi? Tasla naron hamiyah. Mereka dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Terus apa sih konsumsi di neraka? Tusqa min ainin aniyah. Diberi minuman, tapi minumannya dari mata air yang sangat panas. Kemudian juga diberi makan, tapi makanannya adalah pohon-pohon yang berduri. Dan mereka harus menikmati hidangan itu. Mereka harus meminum dan mereka harus memakan. Yang makanan berupa dori, ini binatang saja tidak mau memakan. Karena begitu jeleknya, begitu kotornya, dan begitu berdurinya. Makanan di neraka ini tidak akan mengenyangkan, tidak akan menggemukkan, dan juga tidak akan menghilangkan rasa lapar. Jadi tidak ada kenyangnya, sehingga mereka selalu makan. Padahal makanannya seperti itu. Jadi rasa lapar, kepengen makan, tapi makanannya itu. Maka mau tidak mau mereka memang harus memakan itu. Itu sebagai siksaannya. Hidangan yang ada di neraka. Ini kelompok yang pertama. Orang-orang kafir. Nah, bagaimana dengan orang-orang beriman? Wujuhun yauma idzin na'imah. Wajahnya pada hari itu berseri-seri. Senang. Gembira. Karena ketika di dunia itu beramal dengan taat. Hidupnya itu diisi dengan taat kepada Allah. Sehingga ketika di akhirat diperlihatkan balasan dari amal baiknya ketika di dunia. Maka radiyah. Ridho dengan balasan yang akan diberikan itu. Karena ridho, karena senang, maka berseri-seri.
Kemudian mereka fi jannatin aliyah, masuk ke dalam surga yang tinggi. Jadi surga yang tinggi. Di surga ada apa? La tasma'u fiha laghiyah. Tidak terdengar perkataan-perkataan yang sia-sia. Tidak ada perkataan-perkataan yang nggak ada gunanya. Jadi semuanya perkataan-perkataan yang berbobot. Berbobot itu maksudnya hak. Gitu. Perkataan-perkataan yang hak. Bukan yang manipulasi, bukan yang basa-basi dan seterusnya. Tidak ada di surga begitu. Kemudian di dalamnya ada mata air yang mengalir. Ada dipan-dipan yang ditinggikan. Tahtal. Kemudian ada gelas-gelas yang disediakan. Di tepi-tepi mata air tadi yang bisa diminum, dipakai minum oleh penghuni surga setiap saat. Jadi mereka tidak usah lari-lari mencari galon, mencari apa, tidak usah. Sudah tersedia di situ semuanya, gelas-gelas itu. Wa namariku masfufah, bantal-bantal yang dibaris dijejer indah. Sehingga untuk tiduran nyantai itu nyaman banget. Kemudian wazara biyu mabsusah, permadani yang terhampar. Itu gambaran surga. Nah, kemudian poin terakhir yang ingin saya sampaikan untuk pertemuan malam hari ini, hakikat neraka itu wallahu alam. Hakikat surga juga wallahu alam. Jadi gambaran yang ada di surat Al-Ghasyiyah ini itu bisa jadi gambaran yang untuk memberi gambaran saja tentang keadaan surga dan neraka. Tapi hakikatnya wallahu alam. Maka jika misalnya bagi orang tertentu gambaran surga ini kok nggak menarik ya, misalnya. Cuma ada bantal, ada gelas, itu nggak begitu menarik. Itu kita harus mencoba masuk ke audien pertama ketika surat ini diturunkan, yaitu orang Mekah. Mekah itu padang pasir, gurun, panas, sehingga tempat yang indah, tempat yang nyaman itu adalah tempat yang sejuk. Maka gambaran surga itu juga digambarkan seperti itu. Ada mata air mengalir yang di Arab tidak ada. Di Mekah tidak ada. Sudah begitu ada ranjang, ada dipan-dipan. Itu bayangan mereka seperti itu. Untuk audien pertama saat itu luar biasa. Yang langka sekali didapat tempat seperti itu. Ada gelas yang tertata rapi di sepanjang mata air itu yang mengalir. Kemudian ada bantal-bantal, ini kan simbol istana. Kehidupan di istana yang megah kan. Permadani ini kan juga simbol gambaran istana yang megah. Maka sekali lagi hakikatnya wallahu alam. Nah, gambaran yang ada di surat ini bisa jadi karena menyesuaikan dengan audien pertama saat itu. Di mana kondisi Mekah yang demikian itu, maka kemudian surga itu digambarkan dengan kondisi yang menurut orang-orang Mekah itu tempat yang sangat indah dengan gambaran seperti ini.
Maka kalau ini dipahami oleh orang-orang pegunungan, mungkin nggak begitu indah. Karena tiap hari sudah melihat air terjun, kemudian sudah membuat rumah-rumah di pinggir kolam, sehingga menjadi pemandangan yang biasa. Maka hakikatnya wallahu alam. Nah, gambaran ini sekali lagi itu menyesuaikan dengan uh, konstruksi budaya masyarakat pertama yang disapa oleh Al-Quran, yaitu masyarakat Arab. Intinya, surga itu tempat yang penuh dengan ridho Allah, dan neraka itu tempat yang penuh dengan murka Allah. Nah, nikmatnya seperti apa, ngerinya seperti apa, hakikatnya wallahu alam bisawab. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Kelawing silahkan. Iya, alhamdulillah jazakallahu khair. Terima kasih kepada Bapak Dr. Munawir yang telah menjelaskan sebagian dari surat Al-Ghasyiyah. Oke, pada selanjutnya ini sesi yang kita tunggu-tunggu ini dari audiens untuk diskusi, yaitu bertanya tentang dua hal tadi, tentang surat Al-Ghasyiyah, yaitu tentang keadaan surga dan keadaan neraka khususnya, dan juga umumnya. Silahkan bagi para audiens yang ingin bertanya, sertakan nama dan pertanyaannya. Diskusi kita sampai pada pukul 21.15. Silahkan kepada teman-teman untuk menyampaikan keluh kesahnya. Monggo. Iya, saya izin bertanya, moderator. Ya, Mbak Miska, silahkan. Ya, jadi karena sudah disebutkan namanya, jadi aku nggak perlu menyebutkan kembali ya. Ya, pertanyaan saya bukan tentang apa ya, wujuhu yauma idzin na'imah dan wujuhu yauma idzin wujuhu yauma idzin khasya'ah ya, Pak. Oke. Dan pertanyaan saya itu tentang ayat pertama. Itu kan terdapat kata hal di situ dimaknai kot. Jadi apa sih unsur keindahan dari susunan kalimat hal ata ke hadithul wasyiyah, yang mana hal tersebut adalah sebuah pernyataan tapi dimaknai dengan pernyataan, yakni kot. Jadi apa sih keindahan dari susunan kalimat hal ata ke hadithul wasyiyah? Mungkin itu aja, Pak, keluh kesah saya. Oke, Miska. Oke, Mbak Miska, ya. Kelawing yang tanggung jawab ya. Saya cuma moderator, Pak. Saya cuma menyampaikan aspirasi umat, ya. Ya. Oke, Mbak Miska menanyakan tentang apa sih keindahan kalimat pertama pada kata hal ataka hadisul khosyah. Ya. Silakan untuk penanya kedua dan seterusnya masih kami tunggu. Ini ditampung dulu ya, Pak. Nanti kalau sekiranya Sekarang jam berapa, Kelawing? 20.56. Oke, masih ya. Oke, nanti kalau sudah sampai 21.00 kok tidak ada yang bertanya, ya nanti dijawab dulu pertanyaan dari Mbak Miska. Ya, silakan kepada teman-teman sekalian yang mau bertanya, penasaran bagaimana keadaan surga, keadaan neraka, ya kan? Yang kepo tentang neraka tuh gimana sih gitu kan? Visualisasinya itu. Ya, silakan bertanya pada diskusi malam ini. Untuk via-nya bisa melewati chat room atau on mikrofon atau Bu Japri juga boleh gitu ya. Khusus yang cantik aja. Ya, Yusuf, silakan. Izin bertanya, Bapak. Untuk suaranya dijelasin lagi dikit. Cek, Wing, sampun Wing. Oke, lanjut. Dalam surah Al-Quran kan itu yang berarti kiamat itu ada beberapa surat. Nah, ini di surah Al-Ghasyiyah
lebih berfokus pada apanya ya untuk membedakan tentang penjelasan kiamat tersebut, Pak. Mungkin kan dari beberapa surat itu banyak yang intinya tentang kiamat, tetapi di surah Al-Ghasyiyah ini lebih merinci ke apanya gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Yusuf ya. Mas Yusuf menanyakan tentang keciri khasan dari surat Al-Ghasyiyah ini lebih kepada apanya gitu. Sedangkan kan hari kiamat itu banyak ya. Ada Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Al-Qiyamah gitu ya. Pada surat Al-Ghasyiyah ini apa menariknya, sisi uniknya dari Al-Ghasyiyah itu. Ya, terima kasih. Sudah ada 2 penanya. Silahkan penanya ketiga. Silahkan penanya ketiga yang mau menanyakan tentang kiamat dan Al-Ghasyiyah atau surga neraka. Saya lihat ininya masih kosong ya. Jika aslinya ini yang sing kon ya. Al-Ghasyiyah bisa dimaknai Al-Ghostiyah nggak? Oh bisa, kan artinya kan ditutup gitu. Jadi Al-Ghostingnya sesuatu harapan cuma ditutup lagi kayak gitu. Mawi ngawur. Iya, iya, iya. Asiran dari mana itu, Wing? Saya browsing di YouTube lah. Oke, sepertinya belum ada yang bertanya lagi ya. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya bisa di room chat atau di Japri ya, di Japri. Ya. Untuk 2 penanya, yang pertama kaitannya dengan struktur kata. Kalimat pertama hal ataka hadisul hosiyah itu di manakah keindahannya? Terus yang kedua dari Mas Yusuf tentang apa sih uniknya Al-Hosiyah dari hari-hari kiamat yang lainnya seperti itu. Monggo Bapak Munawir, waktu dan tempat kula semonggohaken. Cek 1, 2. Baik. Oke, Pak. Yang ditanyakan Miska ya. Jadi di situ, hal di situ itu bermakna berarti sungguh-sungguh. Di mana sih letak indahnya? Jadi di sini faedahnya adalah untuk menggerakkan atau mendorong pendengar itu untuk kepo gitu loh ya. Untuk bahasa kita sekarang itu adalah membuat same atau pendengar itu menjadi kepo, kemudian memusatkan konsentrasinya dengan penuh. Jadi aslinya kalau hal diartikan apakah, berarti kan Allah bertanya kepada Nabi Muhammad kan. Padahal hakikatnya berita tentang hari kiamat itu Kanjeng Nabi sudah tahu. Nah, maka hal di situ tidak diartikan apakah, tapi diartikan karena realitanya itu sudah sampai kepada Nabi berita tentang hari kiamat itu. Maka rasa bahasa ini untuk mencondongkan si same kepada isi pembicaraan. Nah, bagi kita mungkin tidak begitu kerasa ya, karena rasa bahasa Arab kita tidak seperti orang-orang Arab. Ya. Jadi seakan bagi kita ya, mau hal ataka atau kot ataka ya sama saja rasanya. Karena rasa bahasa kita mungkin masih belum sampai seperti dauk ya, rasa bahasanya orang Arab. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini cerdas sekali. Maksudnya Gusti Allah ini
bagus sekali meredaksikan ini. Jadi sudah datangkah kepadamu atau sungguh sudah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan. Redaksinya pakai hal tapi maknanya qad. Misalnya mungkin ya kelawing misalnya. Ngasih cincin kepada calonnya. Kemudian dia bilang, sudah datangkah cincin yang aku kirim kepadamu? Padahal kelawing sudah tahu bahwa cincin itu sudah sampai kepada si ceweknya. Tapi tidak menggunakan menggunakan apakah tapi maknanya adalah sudahkah atau sungguh sudah. Nah, ini gaya-gaya bahasa seperti ini itu untuk sekali lagi dalam konteks bahasa Arab itu untuk menggerakkan si sami untuk welcome atau untuk kepo atau untuk konsentrasi penuh terhadap berita yang akan disampaikan. Kalau langsung menggunakan qad itu mungkin secara bahasa rasanya agak datar. Karena tidak ada keponya. Sudah datang hari kiamat, berita tentang hari kiamat. Datar saja kan? Tapi kalau menggunakan redaksi hal, itu menjadi ekspresi dan intonasi serta rasa bahasanya itu berbeda. Jadi redaksinya dengan intonasi bertanya, tapi maksudnya adalah untuk menguatkan. Berarti kan si sami karena kayak ditanya, berarti kan akan fokus terhadap jawabannya. Sudahkah buku karanganku kamu baca? Itu kan tentu berbeda dengan buku karanganku sudah kamu baca. Itu kan berbeda. Jadi kalau pakai qad itu kalimatnya positif. Sehingga nalar dialogis antara mutakalim dengan si mukhatab itu enggak begitu interaktif. Karena sepihak kan. Si mutakalim ngomong datar saja kan. Tapi kalau pakai hal itu kan melibatkan si sami. Sehingga si sami itu menjadi dalam tanda petik ya. Menjadi benar-benar diajak bicara oleh si mutakalim. Karena ditanya kan hal ataka. Berarti kan si sami menjadi pusat atau menjadi tujuan atau pihak yang ditanya. Tapi kalau qad itu ya statement biasa, bisa saja si sami nggak merasa ini omongan ditujukan kepada saya. Tapi kalau pakai hal itu menjadi saya nih yang ditanya. Nah, jadi ada nalar dialogisnya, redaksi pakai hal. Tapi maknanya qad. Itu kurang lebih seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan si Hani Miska. Oke, terima kasih Bapak. Berarti pemaknaan qad itu karena berhubungan dengan situasi dan kondisi pada saat itu nggih, Pak? Ya, ini berhubungan dengan mukhatabnya Kanjeng Nabi. Kan Kanjeng Nabi sudah tahu berita itu. Allah kan sudah tahu kalau Kanjeng Nabi sudah tahu. Mestinya tidak perlu bertanya karena Allah sudah memberikan kepada info itu kepada Kanjeng Nabi. Tapi pakai redaksi bertanya supaya si mukhatab ini, si sami ini menjadi tadi itu ada semacam nalar dialogis
interaktif antara mutakalim dengan si mukhatab itu. Oke, sehingga si sami menjadi concern dengan apa yang akan disampaikan oleh si mutakalim. Bukankah berita tentang beasiswamu sudah aku sampaikan misalnya? Padahal aku tahu kamu sudah membaca misalnya, sudah tak sampaikan. Tapi redaksinya kan berbeda. Stressingnya itu berbeda secara rasa bahasa. Pernyataan positif dengan pernyataan interrogatif. Oke. Terus yang kedua tadi, Klawing. Ya Pak, yang kedua tadi pertanyaan dari Mas Yusuf, apa sih uniknya kata al-hosiyah dibanding dengan kata-kata lain seperti al-qiyamah, al-qari'ah, al-baqarah, yaitu Pak, Ya, dibanding sama hari-hari kiamat lain. ini bagus untuk menjadi skripsi ini. Jadi pertanyaan Yusuf bisa ditindaklanjuti menjadi judul skripsi. Lawing gas skripsi weng. Jadi nama-nama hari kiamat dalam Al-Quran. Nama-nama hari kiamat dalam Al-Quran. Dan nanti yang dicari adalah hubungan antara nama itu dengan keadaannya. Kenapa kiamat dinamai ini? Apa sih stressingnya? Kenapa kiamat dinamai azalzalah? Apa sih stressingnya? Nah, itu silahkan dicari untuk jadi judul skripsi. Nama-nama kiamat dalam Al-Quran, stressing makna dan misalnya signifikansinya misalnya. Studi makna dan signifikansinya bisa. Dan nanti Anda kumpulkan ada berapa penamaan hari kiamat dalam Al-Quran. Kalau kiamat disebut dengan al-hosiyah itu kira-kira stressingnya di mana? Kalau disebut al-qari'ah itu stressingnya di mana? Titik tekannya ada di mana? Kalau disebut dengan kiamah sendiri itu kira-kira titik tekannya ada di mana? Itu menjadi satu kajian sendiri. Jadi bisa menjadi judul skripsi. Untuk diteliti lebih lanjut ya dari pertanyaan Yusuf tadi itu. Silakan yang semester 6 yang belum dapat judul bisa mengangkat judul ini. Anissa Al-Asror Pak sudah mengambil judul tentang hari-hari kiamat, tapi khususnya kiamat kubro. Kalau dia kan tidak penamaan, Iya, tapi tapi kondisi ayat-ayatnya, iya. Iya. Sementara ini kan hubungan antara nama-nama itu dengan peristiwa kiamat itu sendiri apa? Beda pembahasannya Pak. Beda. Iya, iya. Bisa ini. Nanti Mas Yusuf bikin skripsi 2, Pak. Oke. Ya itu bagus bisa dilanjut ke skripsi. Kalau di al-ghasyiyah ini tadi ya penjelasannya jelas ya. Tahsya al-khalaiqa bi ahwaliha. Karena kengerian kiamat itu menyelimuti seluruh makhluk pada saat itu. Jadi yang menyelimuti bukan kenyamanannya, tapi kengeriannya. Jadi kiamat itu tidak ada digambarkan yang nyaman ya, sepengetahuan saya. Tapi digambarkan dengan ngeri. Nah, baru setelah itu nanti ada surga dan neraka. Tapi kengerian itu bagi orang yang beriman itu tidak ngeri. Kengerian kiamat itu bagi orang yang beriman itu tidak ngeri. Kenapa? Karena mereka merasa aman dari siksa neraka, bahwa itu nanti bukan untuk dia. Oke, silahkan.
Ya, waktu telah menunjukkan 21.12 jam 9 lebih 12 menit. Saya kira untuk diskusi malam ini cukup dulu ya, Pak. Atau masih dibuka satu pertanyaan lagi? Halo Miska, penanggung jawab Miska. Hadir. Ya, ini waktu sudah 21.13. Ya, gimana mau satu lagi atau kita sudahi sampai malam ini, Kalau atau tergantung pun. misalkan dari teman-teman nggak ada, berarti itu aja closing dari moderator. Mungkin bisa kasih kesimpulan atau rangkuman atau apa gitu dari moderator. Kata mutiara juga boleh, kata motivasi. Gue jadi ngeri. Ya, saya tunggu 1 menit lagi. Barangkali ada yang mau bertanya. Oh, 21.14 ya. Seperti yang saya telah janjikan di awal ya, pertemuan pada malam hari ini kita sampai 21.15 gitu ya. Sedikit saya sampaikan terima kasih yang pertama kepada Bapak Dr. Munawir SDHI MSI yang telah menyampaikan tafsir Jalalain surat Al-Ghasyiyah pada malam ini. Terus juga kepada audiens dan partisipasi yang telah berkontribusi ikut berdiskusi pada malam yang begitu indah ya. Sedikit statement closing statement dari saya. Ya, jadi Al-Ghasyiyah ini adalah informasi tentang adanya neraka dan penekanan di dalamnya, di mana setelah kejadian tersebut ada dua wajah. Yang pertama, wujuhu yauma idin khosi'ah, yaitu wajah yang ngeri gitu kan, ketakutan. Terus yang kedua ada wujuhu yauma idin naimah, yaitu wajah yang ceria gitu. Nah, di sini memberikan kita sebuah gambaran kepada kita harus berhati-hati dan selalu beramal soleh untuk terhindar dari siksa-siksa api neraka, yang mana ekspresi tersebut diterangkan dalam surat Al-Ghasyiyah. Begitu pula semoga kita dengan ibadah kita dan amal kita yang didasari dengan keikhlasan dan keimanan kepada Allah mendapatkan Jannatun Naimah, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Saya kira demikian untuk closing statement kajian surat Al-Ghasyiyah sebagian pada malam hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kekurangan kata, kesalahan. Kami pamit undur diri. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Munawir.